Terpujilah Tuhan Yesus. Shalom Bethesda Church. Shalom. Lebih semangat lagi Shalom Bethesda Church. Selamat hari Minggu ini berkati Tuhan. Tuhan Yesus baik, amin. Amin. Kita percaya ada sukacita sorga di tempat ini. Haleluya. Betapa Engkau baik Tuhan Yesus dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Hey. Mari sama-sama umat yang disayang Tuhan Yesus. Come on. Terima sukacita surga. Itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga. Itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang sama-sama lambaikan tanganmu. Come on. Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangat. Amin Tuhan Yesus. Takkan hilang kekuatanku. Haleluya. Ku mau bersorak bagimu. Sukacita, sukacita penuhiku. Sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai. Sama-sama dengan memuliakan. Haleluya, amin. Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangat kami Tuhan Yesus. Takkan hilang kekuatan. Haleluya. Hey. Ku mau bersorak bagimu. Takkan hilang kekuatan kami. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Ku mau bersorak bagimu. Sukacita surga nyata penuhiku. Dengan mampu sama-sama Bethesda Church kita katakan haleluya, amin. Kau ada. Yes, di suka maupun duka Engkau ada Tuhan Yesus. Takkan patah semangat kami Tuhan Yesus. Takkan hilang kekuatan kami Tuhan Yesus. Haleluya. Ku mau bersorak bagimu. Sukacita surga nyata penuhiku. Kau ada dalam hati, takkan patah. Amin. Takkan hilang kekuatan. Haleluya, haleluya.
hidup kami Tuhan Yesus. Haleluya. Apapun keadaannya Tuhan Yesus baik, amin. Sepanjang hidup kita isinya hanya kebaikan Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan Yesus. Inilah sembah kami, inilah syukur kami hanya kepadamu Tuhan Yesus. Sama-sama Bethesda Church, dengan imamu kita nyatakan, come on. Hey. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah, come on. Kecaplah dan lihatlah, oh betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Come on, say. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memelihara kita, amin. Allah yang memeliharaku selamanya. Hey. Woo. Hey. Sama-sama dengan hati yang bersyukur kita katakan, come on. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah, come on, say. Kecaplah dan lihatlah, oh betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan Yesus. Kasih setia Tuhan. Hey. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memelihara kami. Terima kasih Tuhan Yesus, sudah sembah kami Tuhan Yesus. Come on. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang. Sambil tepuk tangannya sama-sama kita katakan, come on. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat. Amin Tuhan Yesus. Allah yang memelihara kami Tuhan. Sekali lagi sama-sama kita katakan, come on. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Amin. Allah yang mengasihiku, oh Allah yang memeliharaku, oh syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku, oh syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Amin. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya, 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 selamanya. Sama-sama kita katakan, coba. Selamanya. Mari beri kemuliaan buat Tuhan, haleluya. Come on, sing with me. I know who I am. I know who I am. Come on, church. I know who I am. I am yours. I am yours. I know who I am. Know who I am. I know who I am. I know who I am. I am yours. I am yours. And you are mine. Jesus, you are mine. You are mine.
accepted. I know who I am. I am secure. I'm confident that I am loved. I know Come on, from your heart. I am alive. I've been set free. I belong to you. You belong to me. Whoa, whoa, whoa. I know who I am. I know who I am. I know who I am. I am yours. I am. Come on, dari hatimu saudara. I know who I am. Whoa, whoa. I know who I am. Yes, I know who I am. I am yours. I am. Mari jemaat saja yang katakan, I know. I know who I am. Yes, we know Jesus. Thank you, Jesus. One more time. I know who I am. I know who I am. I know who I am. I am yours. I am yours. 'Cause you are mine. Jesus, you are mine. You are mine. Jesus, you are mine. You are mine. Yes, you are mine. Jesus, you are mine. You are mine. Jesus, you are mine. Selamanya kami akan selalu ada di dalam Engkau Tuhan Yesus. Engkau seperti ranting Tuhan yang tinggal pada pokok anggur. Demikian hidup kami Tuhan akan selalu ada bersama-sama dengan Engkau Tuhan. Kami percaya di luar Engkau Tuhan kami tidak bisa berbuat apa-apa. Kami butuh kasih karunia-Mu. Kami butuh Tuhan kekuatan ilahi memimpin seluruh hari-hari kami. Kami persembahkan segala syukur kami Tuhan atas kasih-Mu, kebaikan-Mu, kesetiaan-Mu di setiap langkah hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami persembahkan seluruh hidup kami Tuhan. Kami bawa yang terbaik. Lord, I come as I am, unreserved at your feet. You draw me closer into your arms of love. Just one gaze, time stands still. Just one task, hearts are healed. Nothing else matters when you are in this place. Face to face with you, face to face with you. Here I stand in awe and wonder in the presence of my Lord. Every fear will fade, every tear you wipe away. I am complete, I am made whole.
in your presence. Oh, we are complete, we are whole. Lord, I come as I am, unreserved at your feet. You draw me closer into your arms of love. Just one gaze, time stands still. Dengan imanmu deklarasikan. Just one touch, hearts are healed. Nothing else matters when you are in this place. Sambil angkat kedua tangan kita tinggi sama-sama kanan. Face to face with you. Face to face with you. Here I stand in awe and wonder in the presence of my Lord. Every fear will fade. Every tears you wipe away. I am complete. I am made whole in your presence. Mari bersama-sama dengan segenap hati. Oh, face to face with you. Face to face with you. Here I stand in awe and wonder in the presence of my Lord. Every fear will fade. Every tears you wipe away. I am complete. I am made whole in your presence. Sambil angkat kedua tanganmu tinggi, pejamkan matamu, secara pribadi nyatakan lewat pujian. Face to face. You are complete, you are whole. I am complete. I am made whole in your presence. You are complete in your presence, Lord. Now we're gonna sing about how faithful you are in our life, Jesus. When I'm alone in winter's cold,
with broken dreams and shattered hope. I know you're there, your love surrounds me. My heart is still, my heart it longs for heaven's touch, for heaven's door. I know you're there, I know you're with me. You never leave me till the end of time. And my Savior, you're good, Lord. I'll live to love you until the end of time. And I'm lost without you, Jesus. And you'll carry me till the end of time. Till the end of time. Mari berikan kemuliaan bagi Allah kita, umat Tuhan di tempat ini. Thank you, Jesus. When I'm alone in winter's cold, with broken dreams and shattered hopes, I know you're there, your love surrounds me. My heart is still, my heart alone. My heart is still, my heart it longs for heaven's touch, for heaven's door. I know you're there, I know you're with me. You never leave me, Lord, and you never leave me until the end of time. My Savior, you are faithful, and you're good to me forever. I live and I live and I live to love you until the end of time. And I'm lost without you, Jesus. Oh, you carry me. Sing till the end of time. Till the end of time. You never leave me until the end of time. My Savior, you are faithful. You're good to me forever. Oh, I live
until the end time. My Savior, you are faithful. You're good to me forever. I live, Lord, and I live to love you until the end of time. Oh, I'm lost without you, Jesus. Oh, you carry me till the end of time. Mari angkat dua tangan umat Tuhan. You never leave me, and you never leave me until the end of time. My Savior, you are faithful, and you're good to me, and forever I live, Lord, and I live to love you until the end of time. I'm lost without you, Jesus. You carry me till the end of time. You never leave me. You carry me through every situation. Oh Lord, you're faithful. You're faithful. You're faithful. Oh Jesus. Yes. Hallelujah. Thank you, Jesus. Umat Tuhan nyatakan, Engkau tunjukkan kasih-Mu padaku, berikan anak-Mu hapus dosaku, satu kali dan untuk selamanya. Amin. Tiada yang memisahkanku darinya. Oh, Yesus keselamatanku. Amin. Engkau Allah yang selalu di pihakku. Kau tinggal di dalamku, mengasihiku, selalu membelaku. Immanuel, Tuhan besertaku. Engkau Allah yang selalu di pihakku. Kau tinggal di dalamku dan mengasihiku, selalu membelaku. Immanuel, katakan Immanuel. Tuhan besertaku. Umat Tuhan nyatakan bersama. Tuhan besertaku. Betapa kami bersyukur Tuhan buat kasih-Mu yang begitu besar untuk setiap kami. Engkau sekali-kali tidak pernah meninggalkan kami. Engkau memberikan Roh Kudus-Mu dan sekarang Roh Kudus itu tinggal dan berdiam
di dalam kami selama-lamanya. Roh Kudus-Mu menghibur kami, menuntun kami dalam seluruh kebenaran. Dan Roh Kudus-Mu menjadi penolong kami. Seorang penolong yang bukan penolong yang jauh di luar kami, tapi penolong yang begitu dekat karena tinggal di dalam kami selama-lamanya. Itu sebabnya dalam hidup ini kami tidak mau berjalan dan berdiri di atas dasar kekuatan kami. Tetapi kami mau berdiri dan berjalan bersama-sama dengan Engkau, selalu mengandalkan kekuatan-Mu melalui Roh Kudus yang ada di dalam kami. Karena kami tahu Tuhan, di luar Engkau kami tidak dapat berbuat apa-apa. Tapi di dalam Engkau kami bisa berbuah banyak, dan lebih daripada itu kami cakap dalam menanggung segala perkara. Segala kemuliaan, segala hormat, segala pujian hanya bagi nama Tuhan kita Yesus Kristus. Semua yang percaya diberkati. Sama-sama kita katakan amin, 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 amin. Silakan duduk, ada shalom. Selamat hari Minggu yang diberkati. Seperti biasa katakan bersama saya orang yang paling disayang sama Tuhan. Saya orang yang dibenarkan karena iman dalam Kristus Yesus. Lihat kiri kanan, depan belakang, katakan kepada mereka, kamu juga. Saudara siap diberkati Tuhan? Kita lihat firman Tuhan dari Yesaya pasal 11 ayat 1 sampai dengan ayat yang kedua. Suatu tunas akan keluar dari tungkul Isai, dan taruh yang akan tumbuh dari pangkalnya akan berbuah. Roh Kudus akan ada padanya, roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan roh keperkasaan, roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Suatu tunas akan keluar dari tunggul Isai. Siapa Isai? Bapaknya Daud. Dan taruk yang akan tumbuh dari pangkalnya akan berbuah. Jadi sesungguhnya ayat ini berbicara tentang siapa? Tentang Yesus. Karena Yesus adalah keturunan Daud. Selanjutnya dikatakan roh Tuhan akan ada padanya. Roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan keperkasaan, roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Di sini saudara menemukan manifestasi. Ada 7 manifestasi dari Roh Kudus. Jadi Roh Kudus bisa bermanifestasi dalam berbagai macam bentuk manifestasi. Kalau saudara baca kitab Wahyu pasal 4, di sana dikatakan di hadapan takhta Allah ada ke-7 obor dengan api yang menyala-nyala. Dari takhta Allah keluar kilat, ada bunyi guru yang menderu, kemudian ada obor yang menyala-nyala di hadapan takhta Allah. Alkitab berkata, itulah ke-7 roh Allah. Saya percaya ke-7 roh Allah yang dimaksud dalam kitab Wahyu pasal 4 berbicara tentang 7 manifestasi dari Roh Kudus. Jadi Roh Kudus bisa bermanifestasi dalam berbagai macam bentuk. Yang pertama adalah Roh Tuhan. Roh Kudus bisa bermanifestasi menjadi Roh Tuhan. Saudara masih ingat waktu Tuhan Yesus ada di Nazaret pada hari Sabat, Yesus masuk ke dalam rumah ibadat. Seperti kebiasaan Yesus pada hari Sabat di rumah ibadat, dia membaca nas dari kitab suci. Dan saat itu Yesus membaca nas dari kitab Yesaya. Roh Tuhan ada padaku. Katakan bersama saya, roh Tuhan. Roh Tuhan ada padaku. Oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk memberitakan kabar baik kepada orang miskin. Ia mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan, penglihatan kepada orang buta, untuk membebaskan orang-orang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Jadi yang pertama, Roh Kudus bisa bermanifestasi menjadi roh Tuhan. Yang kedua, roh hikmat. Yang ketiga, roh pengertian. Yang keempat, roh nasihat. Yang kelima, roh keperkasaan. Yang keenam, roh pengenalan akan Tuhan. Yang ketujuh, roh takut akan Tuhan. Jadi kalau dalam beberapa area hidupmu, saudara butuh hikmat, pengertian, nasihat, berdoa. Berdoa, minta sama Tuhan supaya Roh Kudus yang ada di dalammu bisa bermanifestasi menjadi roh hikmat, pengertian, dan nasihat. Berdoa sama Tuhan. Kalau dalam aktivitas saudara sehari-hari, atau dalam pekerjaan saudara,
saudara lebih banyak membutuhkan tenaga secara fisik, berdoa, minta sama Tuhan supaya Roh Kudus yang ada di dalammu bisa bermanifestasi menjadi roh keperkasaan. Maka Roh Kudus akan bermanifestasi menjadi roh keperkasaan, memberikan tenaga yang ekstra buat saudara, buat saya. Saudara masih ingat Simpson? Waktu Simpson sedang dalam perjalanan ke Timna bersama dengan kedua orang tuanya, waktu mereka tiba di kebun-kebun anggur di Timna, Alkitab mengatakan keluar seekor singa menghadang mereka sambil mengaum. Kemudian Alkitab berkata, Roh Tuhan berkuasa atas Simpson. Disinilah Roh Tuhan bermanifestasi. Menjadi roh keperkasaan. Sehingga Alkitab menceritakan Simpson sanggup mencabik-cabik singa itu seperti dia mencabik-cabik anak kambing tanpa apa-apa di tangannya. Jadi Roh Kudus bisa bermanifestasi dalam berbagai macam bentuk manifestasi sesuai dengan apa yang saudara butuhkan. Betapa hidupmu, betapa hidup saya sangat diberkati Tuhan. Jadi dalam hidup ini perhatikan baik-baik, jangan pernah berjalan, jangan pernah berdiri, jangan pernah bergantung, hanya mengandalkan kekuatanmu. Saudara sudah punya Roh Kudus. Jadi dalam hidup ini kamu harus berdiri, berjalan, bergantung dalam segala hal dengan kekuatan Tuhan melalui Roh Kudus yang ada di dalammu, melalui Roh Kudus yang ada di dalammu. Ingat, di luar Tuhan, Yesus berkata, di luar Tuhan kamu gak bisa apa-apa. Tapi di dalam aku, Tuhan berkata, kamu bisa berbuah banyak. Amin. Yohanes pasal 15 ayat 4 sampai dengan 5. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Tinggallah di dalam aku, kata Yesus, dan aku dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal dalam aku. Kemudian Yesus berkata, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Yesus pokok, saudara dan saya adalah ranting-rantingnya. Kalau saudara perhatikan baik-baik pohon anggur tidak punya batang. Betul? Pohon anggur tidak punya batang. Itu sebabnya Yesus tidak pernah berkata, akulah batang, kamu adalah rantingnya. Pohon anggur tidak punya batang. Pohon anggur terbentuk dari ranting-ranting. Jadi waktu Yesus berkata, akulah pokok, kamu adalah rantingnya. Sesungguhnya Tuhan mau berkata, kamu dan aku adalah satu. Saudara dan Yesus adalah satu. Jadi semakin saudara sering mengidentifikasikan dirimu sama dengan Yesus, saudara semakin sama seperti Yesus. Sebagaimana keadaan Yesus di surga, demikianlah keadaan saya di dunia ini. Yesus sehat, saya sehat. Amin. Yesus damai sejahtera, saya juga damai sejahtera. Jadi saudara dan saya bersama Yesus adalah satu. Saudara masih ingat sebelum Paulus bertobat, Paulus adalah Saulus. Saulus, Alkitab menceritakan dia mengejar, dia menangkap, dia menganiaya orang percaya. Suatu hari dalam perjalanan ke Damsik, sinar dari langit turun mengelilingi Saulus. Kemudian Saulus terjatuh, matanya buta. Kemudian ada suara dari langit berkata kepada Saulus, 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 mengapa engkau menganiaya aku? Kemudian Saulus bertanya, siapakah engkau Tuhan? Akulah Yesus yang kamu aniaya. Akulah Yesus yang kamu aniaya. Padahal Saulus menganiaya orang percaya. Tetapi Yesus berkata, akulah Yesus yang kamu aniaya. Artinya confirm. Saudara, saya, dan Yesus adalah satu. Bilang sama kiri kanan saudara, kita dan Yesus adalah satu.
Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Akulah pokok anggur, kamulah ranting-rantingnya. Ini berbicara tentang gereja. Yesus kepala gereja. Dan gereja-gereja Tuhan adalah tubuhnya, anggota tubuhnya. Jadi saudara bisa bayangkan kalau salah satu anggota tubuh terluka. Memang anggota tubuh yang lain tidak merasakan secara langsung penderitaannya. Tapi anggota tubuh yang lain juga akan terganggu. Itu sebabnya sesama gereja Tuhan jangan saling iri, jangan saling menyerang. Sesama gereja Tuhan yuk kita saling mensupport. Kita saling mendoakan. Saya berharap jemaat di tempat ini, jemaat Bethesda, jangan saling iri, jangan saling menjelekkan gereja lain, tapi kita saling mendoakan, kita saling mensupport. Kemuliaan satu gereja, kemuliaan untuk tubuh Kristus secara keseluruhan. Akulah pokok, kamulah rantingnya. Hidup yang mengalir di dalam pokok akan mengalir juga di dalam ranting. Hidup yang sama yang Yesus miliki akan mengalir juga dalam hidup saudara, hidup saya. Damai sejahtera yang Yesus miliki juga mengalir dalam hidup saudara, dalam hidup saya. Akulah pokok, kamulah rantingnya. Bukan hanya menguatkan di luar secara fisik. Tapi ketika Roh Kudus bermanifestasi menjadi roh keperkasaan. Dia menguatkan kamu bukan hanya di luar. Dalam. Dia menguatkan manusia batinia kamu. Kamu tetap bisa percaya. Imanmu gak pernah gugur. Kamu tetap bisa buka Alkitab, baca firman Tuhan. Kamu tetap bisa berdoa, datang sama Tuhan. Imanmu dikuatkan. Amin. Jadi saudara bisa lihat betapa Tuhan baik sama saudara, betapa Tuhan baik sama saya. Roh Kudus yang ada di dalammu. Dia bisa bermanifestasi. Dia bisa bermanifestasi dalam berbagai macam bentuk sesuai dengan apa yang kamu butuhkan. Apakah selama ini kamu hanya berjalan, berdiri, mengandalkan kekuatan kamu? Itu sebabnya terbukti. Saya rasa sudah banyak bukti yang kamu alami. Tuhan berkata, di luar aku kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Gak bisa. Tapi mulai hari ini, saya sudah perlihatkan kepada saudara. Barang siapa tinggal dalam aku tinggal dalam kamu. Dia akan berbuah banyak. Bagaimana caranya tinggal di dalam Kristus? Sebagaimana pengurapannya telah mengajar kamu. Dan sebagaimana dahulu ia mengajar kamu, hendaklah kamu tinggal di dalam dia. Apa artinya tinggal dalam dia? Secara praktis, bergantung kepada Roh Kudus. Bergantung kepada Roh Kudus. Dalam hal apa Pak? Dalam segala hal. Sebagaimana pengurapan yang mengajar kamu tentang segala sesuatu. Segala sesuatu. Jadi jangan lagi pernah berjalan, berdiri, mengandalkan kekuatan kamu. Jangan. Kamu boleh orang yang ahli, kamu boleh menyebut kamu orang yang expert, kamu boleh menyebut kamu orang yang berpengalaman, saya tahu bidangnya. Jangan pernah berjalan dengan kekuatan kamu. Apapun yang kamu mau lakukan, dalam segala hal, kamu berdoa. Tuhan, biarlah Roh Kudus yang ada di dalamku bermanifestasi. Kamu butuh apa? Butuh hikmat. Biarlah bermanifestasi menjadi roh hikmat. Tuhan tuntun saya dalam mengambil keputusan. Amin. Biarlah keputusan yang saya ambil tuntunan Roh Kudus. Roh hikmat, roh pengertian. Waktu baca Alkitab, jangan merasa dirimu pintar. Tuhan, biarlah Roh Kudus yang ada dalamku bermanifestasi menjadi roh hikmat supaya aku bisa melihat Engkau dalam firman-Mu Tuhan, mengenal Engkau lebih lagi Tuhan. Amin. Waktu saudara mau menginjil, gampang nanti saya tahu apa yang saya mau ngomongin. Jangan bergantung sama kekuatan. Tuhan, biarlah Roh Kudus yang ada di dalammu bermanifestasi menjadi roh Tuhan. Ingat di Nazaret, roh Tuhan ada padaku. Oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk memberitakan kabar baik kepada orang-orang miskin. Ia mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan. Biarlah Roh Kudus yang ada dalamku menjadi roh Tuhan. Urapi aku Tuhan. Biarlah perkataanmu yang kau taruh dalam mulutku tentang apa yang aku harus katakan kepada dia Tuhan. Untuk membebaskan dia. Amin. Jadi dalam segala sesuatu jangan bergantung sama kekuatan. Mulai hari ini saya rindu jemaat Bethesda.
Jangan berjalan berdiri mengandalkan kekuatanmu. Puji Tuhan kamu orang yang ahli, puji Tuhan kamu orang yang expert, puji Tuhan kamu punya banyak pengalaman. Tapi satu hal yang pertama kali, kalau kamu mau lihat buah yang banyak, tinggal dalam Kristus. Cara praktis bergantung sama Roh Kudus yang ada dalammu. Apapun yang kamu mau lakukan. Yang pertama, kamu berdoa. Tuhan, biar Roh Kudus bermanifestasi. Menjadi apa? Menjadi apapun yang kamu butuhkan. Kamu berdoa. Paulus sudah berkata, aku berdoa, aku berdoa, aku berdoa, aku berdoa. Caranya bagaimana? Berdoa. Nggak ada cara lain. Amin. Caranya adalah berdoa. Berdoa. Berdoa, Roh Kudus ada di dalammu. Apa yang kamu butuhkan? Berdoa. Supaya dia bermanifestasi menjadi apapun yang kamu butuhkan dalam hidup ini. Berikan kemuliaan meriah bagi nama Yesus. Betapa kami bersyukur Tuhan. Hari ini kami mengerti cara praktis tinggal di dalam Yesus. Supaya kami berbuah banyak. Karena firman-Mu mengatakan, di luar Engkau, kami mengakui hari ini, kami tidak dapat berbuat apa-apa. Nothing. Tapi di dalam Engkau, kami bisa berbuah banyak. Dan hari ini kami bersyukur Tuhan, buat Roh Kudus yang hari ini bermanifestasi atas kami semua. Menjadi roh hikmat, pengertian. Sehingga kami mengerti cara praktis tinggal di dalam Yesus adalah dengan bergantung kepada Roh Kudus yang ada dalam kami. Betapa kami bersyukur Tuhan, Engkau tidak memberikan Roh Kudus yang statis, tapi Roh Kudus yang begitu dinamis, yang bisa bermanifestasi dalam berbagai macam bentuk sesuai dengan apa yang kami butuhkan. Engkau melihat satu persatu anak-anak-Mu di tempat ini Tuhan. Mereka ada dalam Yesus. Karena apa yang Kau lakukan, Engkau menempatkan mereka ada dalam Yesus. Itu keberadaan mereka. Tapi biarlah hari ini mereka bukan hanya ada dalam Yesus, mereka tinggal dalam Yesus. Dengan bergantung kepada Roh Kudus dalam menjalani hidup mereka. Engkau tahu satu persatu Tuhan, Engkau lihat mereka, tidak ada satupun yang dilalui. Engkau tahu kebutuhan mereka Tuhan. Engkau tahu kebutuhan mereka. Kalau selama ini mereka mencoba untuk memenuhi, menjawab semua kebutuhan mereka dengan kekuatan mereka. Tapi hari ini biarlah Tuhan, hamba berdoa seperti Paulus berdoa untuk jemaat di Efesus. Hamba berdoa, biarlah hari ini Roh Kudus yang ada dalam mereka bermanifestasi. Menjadi apapun yang mereka butuhkan hari ini. Dalam pekerjaan, dalam area tertentu dalam hidup mereka. Kalau mereka butuh hikmat, butuh pengertian, butuh nasihat. Biarlah hari ini Roh Kudus bermanifestasi. Menjadi roh hikmat, pengertian, nasihat. Tuhan tuntun mereka dalam setiap mengambil keputusan. Tuhan jaga langkah mereka dalam setiap mengambil keputusan Tuhan. Tidak ada keputusan yang salah, tidak ada keputusan yang sia-sia. Kalau dalam pekerjaan, dalam aktivitas mereka membutuhkan lebih banyak fisik, biarlah Roh Kudus bermanifestasi. Menjadi roh keperkasaan. Menjadi roh keperkasaan, memberikan tenaga, kekuatan secara ekstra. Divine strength, kekuatan ilahi Tuhan berikan kepada mereka. Mereka tetap sehat, mereka tetap kuat. Mereka berlari tidak menjadi lesu, mereka berjalan tidak menjadi lelah. Itu yang terjadi sama orang-orang yang mengandalkan Tuhan. Mereka terbang naik seperti Raja Wali dengan kekuatan sayapnya. Dan biarlah hari ini Tuhan, Kau tahu satu persatu Tuhan masalah pergumulan mereka. Mereka yang letih lesu, mereka yang berbeban berat. Mereka yang pernah kehilangan. Mereka yang pernah kecewa. Tapi sampai hari ini mereka belum menemukan jawaban, belum melihat pemulihan. Dan kalau ada di antara mereka hari ini Tuhan yang merasa, saya udah capek berdoa, saya udah capek ke gereja, saya sudah capek baca Alkitab. Kenapa pertolongan Tuhan gak pernah datang? Kenapa kesembuhan gak pernah datang? Kalau hari ini Tuhan mereka sudah mulai letih, lesu,
Iman mereka sudah kendor, hari ini biar Roh Kudus bermanifestasi. Menjadi roh keperkasaan yang bukan hanya memberikan kekuatan secara fisik di luar, tapi menguatkan manusia batiniah mereka hari ini Tuhan. Iman mereka kuat lagi. Mereka mau berdoa lagi, mereka mau datang lagi sama Tuhan. Roh Kudus bermanifestasi menjadi roh keperkasaan yang menguatkan manusia batiniah mereka Tuhan hari ini. Dan mulai hari ini Tuhan, hamba rindu supaya jemaat di tempat ini, mulai hari ini mereka selalu dan selalu dalam setiap perkara, dalam seluruh area kehidupan mereka, apapun yang mereka mau lakukan, mereka bergantung kepada Roh Kudus yang ada dalam mereka. Dan biar Roh Kudus akan selalu bermanifestasi sesuai dengan apa yang mereka butuhkan. Mereka cakap dalam menanggung segala perkara. Dan lebih daripada itu, seperti yang kau janjikan, mereka akan berbuah banyak. Segala kemuliaan, segala hormat, segala pujian hanya bagi nama Tuhan kita Yesus Kristus. Semua yang percaya diberkati. Sama-sama kita katakan, amin. Savior of the world, as a precious sacrifice, you are the bread of life, and you're the bread from heaven. You crown me with your love, give everlasting life. You are the bread of life, and you're the bread from heaven. Siapa nanti kita masuk dalam perjamuan kudus, kita tundukkan kepala kita berdoa. Firman-Mu yang mengatakan barang siapa terima tubuhmu, terima darahmu, dia punya hidup yang kekal. Hidup yang sama seperti yang kau miliki di surga, hidup yang sehat, tidak ada penyakit, hidup yang diberkati, tidak pernah kekurangan. Kami yang terima tubuhmu, kami yang terima darahmu, kami diubahkan, kami disempurnakan. Kita angkat roti ini, rotinya saja dulu yang kita angkat dan kita ucapkan bersama-sama. Betapa kami bersyukur buat tubuhmu yang dihancurkan, diremukan di atas kayu salib. Engkau hancur-hancuran, sesungguhnya engkau sedang menanggung semua penyakit dan penderitaan kami. Kalau engkau sudah menanggung semua penyakit dan penderitaan kami, artinya hari ini tidak boleh ada satupun penyakit penderitaan dalam tubuh kami. Oleh bilur-bilurmu, semua penyakit penderitaan disembuhkan. Hari ini aku terima hidup yang lebih sehat, tubuh yang lebih kuat. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Kita makan, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Sesudah itu, ia mengambil cawan, mengucap syukur lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini. Sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Kita angkat cawan ini dan kita ucapkan bersama-sama. Betapa kami bersyukur buat darah yang tercurah di atas kayu salib sebagai materai dari suatu perjanjian yang baru, yang kekal, yang memberikan pengampunan atas semua dosa, kesalahan, dan pelanggaran kami. Darahmu tercurah di atas kayu salib, menguduskan, membenarkan kami di hadapan-Mu satu kali untuk selama-lamanya. Karena kami sudah dikuduskan, dibenarkan oleh darah-Mu, kami dilayakkan menerima semua berkat warisan orang benar dan orang-orang kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita minum, inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Puji nama Tuhan, saudaraku, kita baru saja menyatu dengan tubuh dan darah Kristus. Artinya kita sudah terima semua benefit oleh karena pengorbanan Kristus di kayu salib. Karena itu mari kita mengucap syukur dari hatimu, sama-sama nyatakan. By your stripes I'm healed, and by your blood I am breathing, and now I am restored, stand by your grace eternally. Betapa kami bersyukur Tuhan, Roh Kudus ada di dalam kami. Dan betapa kami bersyukur hari ini oleh kebaikan-Mu Tuhan.
Roh Kudus bermanifestasi menjadi roh hikmat. Kami mengerti hari ini. Apa yang kau katakan? Aku adalah pokok anggur, kamu adalah rantingnya. Jikalau kamu tidak tinggal dalam aku tidak tinggal dalam kamu. Kamu tidak dapat berbuah. Tapi jika kamu tinggal dalam aku tinggal dalam kamu bisa berbuah banyak. Di luar aku, kamu tidak bisa berbuat apa. Di mana kami mengerti hari ini Tuhan. Bahwa hidup di bawah kasih karunia adalah hidup tentang supply. Engkau sudah mensuplai Roh Kudus sebagai jaminan bahwa kami akan menerima semua yang Engkau janjikan. Itu sebabnya hari ini kami percaya Roh Kudus adalah jaminan. Roh Kudus akan bermanifestasi menjadi apapun yang kami butuhkan. Roh Kudus akan mensuplai semua yang kami butuhkan hari ini. Dan biarlah hari ini Tuhan, Roh Kudus yang ada di dalam jemaat-Mu, seperti Paulus berdoa, dan hari ini juga hamba berdoa supaya Roh Kudus yang ada di dalam anak-anak-Mu di tempat ini Tuhan, bermanifestasi menjadi apapun yang mereka butuhkan dalam seluruh area kehidupan mereka. Dan mereka akan melihat buah-buah yang baik ada dalam kehidupan mereka. Dan mulai hari ini mereka berjalan, berdiri, tidak lagi mengandalkan kekuatan mereka, tapi biarlah hari ini mereka berdiri, berjalan, mengandalkan kekuatan Tuhan melalui Roh Kudus yang ada di dalam mereka. Roh Kudus bermanifestasi menjadi Roh Tuhan. Roh Kudus akan bermanifestasi menjadi roh nasihat, pengertian nasihat, roh hikmat, roh nasihat, roh keperkasaan, roh pengenalan dan roh takut akan Tuhan. Dan biarlah mereka menjadi orang Kristen yang kuat, bertumbuh dewasa. Kesatuan iman dan pengenalan akan Tuhan kita Yesus Kristus. Menjadi orang Kristen yang dewasa, yang tidak mudah diombang-ambingkan oleh pengajaran-pengajaran, angin-angin pengajaran dari orang-orang yang hanya mau mencari keuntungan. Tapi biarlah jemaat-Mu oleh Roh Kudus yang ada di dalam-Mu, mereka bertumbuh menjadi jemaat yang kuat, dewasa, semuanya ke arah Kristus. Amen. Dan biarlah mereka melihat buah-buah yang baik yang dihasilkan dalam kehidupan mereka. Dan biarlah nama Tuhan yang dipermuliakan. Arahkan hatimu kepada Tuhan, angkat kedua tanganmu, terima berkat dari surga hari ini. Tuhan Yesus memberkati dan melindungi saudara hari ini. Tuhan Yesus menyinari saudara dengan wajahnya, memberikan saudara kasih karunia yang tidak pernah terbatas dalam hidupmu. Tuhan Yesus menghadapkan wajahnya sama saudara hari ini, dia berikan damai, sejahtera, shalom dalam keluargamu, shalom dalam rumah tanggamu, shalom dalam usaha pekerjaan, karir, toko bisnismu, shalom dalam studi anak-anakmu, shalom dan damai sejahtera dalam kesehatanmu. Terimalah berkat, rahmat, kasih anugerah dari Allah Bapa di surga dalam persekutuannya dengan anak dan Roh Kudus sampai dengan Tuhan Yesus muncul di awan-awan, menjemput saudara dan saya tinggal dalam rumah Tuhan sampai selama-lamanya. Semua yang percaya, yang diberkati, yang disayang Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku, sukacita surga nyata penuhiku. Oh, yeah. Sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya, terpujilah nama Tuhan Yesus. Demikianlah ibadah pada hari Minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.